Bertiga tuh deket banget. Terus tiba-tiba Aurel, tante boleh nggak kalau aku panggil tante Bunda? Itu awalnya ternyata. Jadi Aurel. Padahal belum nikah juga pada saat itu. Belum pacaran. Baru dekat. Ya nggak apa-apa, biar enak aja manggil Bunda. Terus tante besok aku ada ambil rapot, Pipi katanya nggak bisa, tante bisa nggak ngambil rapot aku? Oh jadi emang inisiatif anak-anaknya ya? Terus saya memperkenalkan diri saya sebagai apa? Udah ya, Mama syuting dulu ya. Dah. Mama syuting dulu Neng, udah Neng. Dah. Kenapa sih anak aku teh manggilnya Mama ya? Lah ya kenapa kamu yang nyuruh kali? Enggak. Maunya apa dipanggil apa? Apa kayak gitu? Aku tuh pengen tuh panggilnya Bunda sebetulnya. Kamu lebih cocok Bunder sebetulnya. Daripada Bunda. Maksudnya cocok gak sih? Kan gue tuh dandanan udah kayak bunda-bunda sebenarnya. Maksudnya kalau gue jalan di Tamcit, Bun, sini Bun. Jangan gitu. GR, di Tamrin City semua orang dipanggil Bunda. Makanya. Gue juga dipanggil Bunda. Dong lu mah. Bun, bener. Gimana ya biar dipanggil Bunda? Karena Nggak cocok. Bunda itu harus ada sisi yang ini cocok dipanggil Bunda, ini enggak gitu loh. ya gimana caranya biar dipanggil Bunda? Karena kan Kamu suka piara nggak? enggak. Kan Enggak Bunda tuh piara-piara akan daku, iya, benar, namanya benar. kesayangan. Suami aku juga bukan Irwan Musri kan? Bunda Maya dong, makin tua makin bahagia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bunda Korla. Tapi ada satu bunda nih ya. Bunda ini. Bunda Edwan. Bukan, aduh. Itu laki-laki. Bunda yang satu ini mah ya Nal ya. Bisa dibilang dia ini adalah seorang cawan buas. Suka bikin singkatan teh aneh, dia mah apa? Iya, karena semua orang tuh manggil dia tuh Bunda. Begitu dia jadi Bunda, semua orang tuh se-Indonesia manggil dia Bunda. Cawan buas apa artinya? Cantik menawan Bunda Ashanti. Bagusan singkatan gue. Apa? Dia itu adalah apa namanya bisa dipanggil buah persik. Buah persik. Ibu-ibu aduhai permaisuri geng asik. Ada Ashanti. Bunda Ashanti. Aduh, ini mah. Aduh, buah persik. Buah persik. Ibu-ibu aduhai permaisuri geng asik, betul nggak? Asik. A-nya ada 6, asik. Ada 8 sekarang. 8 dong. Atta, Amina. Oh iya. Atta masuk. Sebentar, ini Bentar lagi 9. Iya benar. sebentar ini memang sudah dari awal tuh udah udah disiapin bahwa semua yang bergabung dengan keluarga Anang Ashanti itu harus A. Termasuk menantu nih, harus kamu A nggak? Iya gitu ya, enggak. Kebetulan kan anak Ashanti, Iya. Aurel Azriel, Iya. makanya pas punya anak lagi A lagi harus deh. A, Arsi. Idenya dari siapa itu? Arsya. Dari Mas Ya, Anang? dari kita berdua. Oke. Ya udah A4 kok, masa kita nggak A5, A6, A7, tadinya mau A-nya banyak, cuma udah jangan deh, capek lah aku bilang. Untung punya. Atta juga A ya. Iya. Nah, dapatlah menantu A lagi. Cucunya A juga. lagi. Nanti lagi Ya udah 9. 8, bener. Mau 9. Aurel kan lagi. Udah A lagi, udah siapin Tek namanya. Lala. Udah. Campur tangan nggak nenek kakeknya Tetep dengan A. memberi nama atau Enggak terserah lah, ibu kita bapaknya? terserah. Kita nyumbang, tapi tetap yang menentukan ibu bapaknya. Gitu. Nenek cantik gini coba. Iya makanya Nini cantik tuh ya ini Ashanti gitu. Tapi bener loh yang namanya Ashanti begitu dia jadi bunda, bahkan gue pun tadi tuh agak kagok gitu memanggilnya, mau Ashanti kah kayak kurang sopan gitu, harus pakai bunda kayak depannya ya. Aku aja kadang kalau dipanggil bunda berasa gimana gitu. Loh, bukan udah terbiasa dong, udah Ya berapa kan tahun berarti? bunda kan kalau dipanggil suami sama anak-anak kan. Iya. Tapi kan semua Siapapun orang aku di jalan, sekarang. hai bun. Hah? Iya. Jadi Masih kikuk gitu? Masa- Kikuk Apa sih? Kikuk sih enggak, cuma kayak udah umur ya gitu bun. nggak mau tar dulu dari tadi ngomong udah umur sebel banget, masa masih kenceng masih gelis jauh. Jangan aku kan kayak gitu. kalau aku kan Ini. udah kepala 4. Aku pun. Masa Sama, nggak jauh beda usianya. Iya, kamu jangan kayak gitu dong. tahun ini November ini. nggak mungkin ya, Loh, kok nggak mungkin? kayak 39 gitu. Beda dikit dong. Beda dikit. Makasih ya Allah, emang masih 39 berapa bulan lagi nih. Iya, siapa yang nggak kenal Ashanti lah, salah satu orang paling Aduh, populer di Indonesia Masya ya nggak sih? Allah. Masya Allah. Ya. Apa yang dipegang dia itu selalu sukses. Bisnis hampir semua sukses ya. Iya. Ada bisnis apa aja sih, Bun? Hah?
Ada apa aja? Ada dulu ada kecantikan, skincare. Skincare. Kok dulu? Ada slimming, skincare sekarang aku udah selesai, Oh, udah dari sayang. 2012 kan. Ada slimming, ada kuliner, Iya. ada Dia semua tuh. Iya semuanya slimming, kuliner, aku terus. terus aku ada kerja sama orang Korea juga buat kayak skincare, kayak masker gitu-gitulah, kayak beauty lah, beauty. Korea Utara lagi bagus. Juga mau dong. Boleh. Maunya juga Korea. Korea Utara. Kayaknya Enggak. ntar takutnya semua orang kayak Kim Jong Un mukanya. Jadi yang jalan apa aja sekarang? Yang masih jalan sekarang? Sekarang tetap jalan masih slimming sama kuliner. Kuliner aku tetap jalan kan Lumiere kan cabangnya udah alhamdulillah mau Lumiere. 15. 15? Enak loh kuenya loh. Mana? Kok kita nggak dibawain? Nah, itu kesalahannya. Kita tuh Itu. setiap datang kemana-mana radio apa tuh pasti bawain ini. Kecuali parah ke tuh. sini. Oh Nggak kita tahu. ditirikan. Ih parah nanti aku kirim. Harus. Aku kirim. Lumiere ya? Lumiere. Itu apa? Nggak, Cake-cakean? bentar dulu. Nggak pernah nyoba. Belum. Ih Lumi. Hah? Pernah, parah Ih banget. aku udah pernah nyoba. Ih, Tika waktu nyobain Apa coba kuenya kayak gitu? Enak. waktu itu Bun pada gini, Tika nyobain tuh. Gimana rasanya? Kalian Lumiere. nggak bisa gojekin sekarang, gojekin sekarang. Enggak. Enggak, Tapi udah memang kan ada. aku Nggak lagi. bisa, masa nggak pernah nyoba Lumiere? Ibu, bentar. Nggak terima Kita tuh deh. mau ngomongin soal ibu, bukan ngomongin soal kue loh hari ini. Bisa, tapi aku tuh ratu kue. Ratu kue. Nggak Bagaimana mungkin. yang digojekin selain Lumiere, perawatan juga. Jadi sambil ngobrol sambil kecantikan gitu, skincare gitu boleh. Enggak, soalnya gini kan pas Lumiere hadir itu gue kan lagi diet. Jadi gue Alah, memang agak Pinter ya? Emang cocok jadi host ya udah. ya gimana lagi. Saya jadi pengusaha boncos melulu, jadi mending jadi host aja. Tapi nih kalau ngomongin soal Ashanty. Iya. Memang dari dulu tuh karena aku lihat gini dia tuh orang yang konsisten. Nggak pernah gitu yang kan orang kalau udah jadi artis penyanyi itu kan pengen loh jadi pemain film gitu. Kayak kalau Bunda mah nyanyi mah gue udah nyanyi aja gitu. Aku tuh sebenarnya pengen banget main film. Oh gitu. Tapi film yang ditawarinnya horor, ditawarinnya yang Maunya komedi apa dong? Aku tuh pengen banget dari dulu nih. Sebenarnya aku nggak pernah ngomong di mana-mana. Tapi nggak ada yang nawarin. Pengennya apa? Pengen Filmnya apa? genrenya apa? Action. Pengen tuh jadi kayak nggak action kayak tentang kayak apa sih? Bukan kayak Animasi. bukan Masih kelihatan Enggak. aja dong. kayak misalnya yang kedaerahan gitu loh kayak film Legenda. Oh, ande-ande Lumiere. Ande-ande Lumiere. Namanya bagus. terus jadi yang kayak gitu. Atau biografi kayak gitu ya. Biografi, true story yang gitu-gitu aku tuh pengen. Kalau Produser, ini Coba. ada yang mau main Gak film? ada yang nawarin. Keterlaluan. Nawarinnya kalau komedi lah. Horor lah. Horor. Karena emang genrenya itu. Mukanya serem. Enggak, gitu ya. enggak. Judes gitu Tapi kan. nggak mau main horor nyoba aja dulu gitu. Aku pernah main horor dulu zaman belum kenal Mas Anang. Dan menikmati. Cuma berapa scene juga gitu kan. Oh tenang, ini Ratu berapa scene? aku mah scene-nya tuh kadang-kadang banyak Beranak kita dalam sedikit. kubur judulnya. Jadi guru doang gitu terus kayak nggak menikmati. Aku jadi yang beranaknya loh. Kamu yang dikubur ya bukan? Nggak, aku juga kalau main film emang nggak pernah banyak scene-nya, Bun. Tapi memang selalu perannya tuh ikonik. Ikonik ya. Bibi-bibi. Ibu kantin gitu ya selalu ART. Ibu kos gitu ya. Oke tapi bener tadi Tika bilang bahwa Pengen. Ashanty mah nyanyi aja gitu kan ya. Nah ini kalau soal nyanyi awal karir nyanyi itu 2000, kapan? jadi kan nggak boleh nyanyi dari kecil sama orang tua kan. Alasannya? Papaku tuh pendidik banget lah orangnya. Pokoknya anak tuh harus sekolah. Jadi karir zaman dulu tuh nggak boleh menjadikan nyanyi sebagai profesi. Beda Iya. sama mamaku. Mamaku tuh dulu karena SMP-nya sekolah di sekolah Katolik di Regina Pacis. Jadi main piano jago, nyanyi Iya. jago. Nah itu selalu ditentang sama papa nggak boleh. Sampai 2007 papaku meninggal. 2008 ditawarin sama Sony Music sama Pak Ian sama Pak Joy. Sony. Masuklah albumku lagu yang dulu yang itu. Nah itu album pertama. Di single ketiga tiba-tiba anaknya Pak Ian Johana meninggal. Jadi dia produser aku kan. Iya. Terhentilah project aku. Pak Iannya juga udah mulai gak konsen fokus. namanya anak. Iya, anak iya, kesayangan. iya. Dari situ aku berpikir oh kayaknya ini aku ke ini sama papa ya nggak boleh emang jadi penyanyi ya udahlah masuk lagian aku juga ngerasa
nggak belajar nyanyi dari muda tuh kan beda ya rasanya. Sama Arsy yang sekarang punya kesempatan dari kecil. Oh jadi Ashanti nggak pernah belajar Nggak formal, pernah, kelas vokal aku gitu? tuh baru belajar bener-bener nyanyi tuh sama di Gojlok Mas Anang. Oh. Tapi bisa nyanyi tapi bisa nyanyi doang Iya, gitu lah ya. iya. Kayak gue bisa nyanyi tapi bukan penyanyi. Ya masih mendingan aku lah, Iya. tapi sedikit daripada kamu. Yo, aku tuh jauh lah suaranya sama Bunda mah jauh banget. Nah, udah gitu udah kan nyanyi terus udah ngerasa kayak nggak, ya udah deh akhirnya aku mau masuk Deplu tuh ngikut kakek kan. Kakekku kan Diplomat. Tiba-tiba 2010 ketemu lah sama Mas Anang. Mas Anang bilang yes ya? Enggak. Ya Allah dia Gojlok aku pertama kali, aku inget banget ya. Mungkin tante pasti tahu cara bangun pagi jam 5 terus nyanyi di inbox dahsyat dan lain-lain gak boleh lip sync. Harus nyanyi langsung. Suara bangun pagi, lagu dia tinggi-tinggi, nadanya susah-susah, nyanyi lo live. Jadi dia mau aku tuh dibully dulu. Cara ngedidiknya gitu ya? Dibully. Cemplungin langsung, dibully deh gimana? Pasti kan dibully, dibandingin dan sama ini itu. Dan iya. Nangis darah lah aku tuh setahun kan. Udah baru di situ aku belajar bahwa dari yang nggak suka nyanyi live sampai sekarang kalau nyanyi dimanapun ya pasti nyanyi gitu. Iya. Tapi aku belajar tuh dari dia. Jadi dulu cuma bisa nyanyi, ya suaranya nyanyi gitu. Tapi nggak pernah belajar yang lagu Mas Anang susah banget kan. Iya. Sekarang aku nyanyiin semua lagu dia dengan siapa pasangan duetnya yang zaman dulu aku nyanyiin semua gitu. Kalau dulu Masya Allah. Itu kayak Takut gak nyampe. nyampe tapi kalau pagi tuh susah. Iya, suara pagi. Kalau pagi tuh nggak vocalizing tuh suaranya yang tinggi banget. Kan belum panas ininya. Betul. Aku tuh keceklek mulu. Disitulah aku belajar dari bulian orang. Tapi Mas Anang sejak bangun pagi udah tinggi suaranya? Dia juga banyak, menurut dia nggak apa-apa. Jadi menurut dia gini, dia berpikir semua orang tuh tahu walaupun nyanyi tuh pagi nggak sempurna apa. Nah, terus aku gini, aku lihat di inbox sama di dahsyat semua lip sync. Even penyanyi yang udah Jadi kok lip sync Mbak. Aku bilang ya, kita kalau promoin lagu kita lip sync dulu kalau pagi kan suara kita masih serak. Hah? Lah gue begini, gue bilang, gak apa-apa justru karena kamu, kalau mereka kan udah jadi, kamu belum, dia bilang. Dia tuh gak ada, bagus apa enggak orangnya. Meskipun udah punya album pun tetap dianggap belum siapa-siapa iya, gitu. Karena menurut dia lagu kamu walaupun lagu kamu yang dulu itu hits, di waktu itu lagu dulu itu kan sempat hits banget kan ya, di radio, di mana-mana. Tapi ya kamu belum jadi penyanyi. Ya. Wow. Gitu. Tapi nih ngomongin soal Mas Anang nih ya. Sama Mas Anang itu sebenarnya bener-bener jatuh cinta pada suara tinggi pertama. Enggak. Ya? Atau pada awalnya mah memang dijodoh-jodohin sama orang gitu kan, biasanya gitu kan? Enggak, aku tuh gak pernah, aku bilang sama dia, aku tuh kalau dia kan jatuh love at first sight. Siapa pasti tidak kalau dong. dia mah. Iya. Jadi lihat cewek cantik mah tuh pasti love at first sight. kalau aku enggak, aku sama dia tuh bener-bener nganggep pasangan duet banget pertamanya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, aku menemukan banyak banget hal yang nggak aku pikirkan dari dia. Kayak aku, ini musisi yang ngertinya cuma soal musik. Nah aku tuh suka laki-laki yang jago, pinter, yang diajak ngomong nyambung. Apalagi aku tuh kalau ngobrol tuh banyak hal lah gitu ya. Ini orang dia bisa diajak ngomong nggak ya gitu. Ternyata selama proses rekaman sama dia tuh menurut aku bukan pinter, dia tuh cerdas. Dan bukunya dia tuh banyak dan orang, ini orang ternyata beda dari yang aku lihat di TV gitu kan. Kayak tiba-tiba inilah gosip wawasannya ini, luas lah gosip ya. itu, gosip ini nggak pernah melihat dia dengan wawasannya gitu loh. Sampai di situ akhirnya aku punya perasaan kayak, dia pinter ya gitu. Ditambah lagi ketemu anak-anaknya. Oh iya. Terus dia family man banget. Aku suka laki-laki karena aku kan kehilangan figur bapak banget kan dari aku kecil. Aku suka yang family man, aku suka orang yang sama anaknya kayak ngurusin, sayang gitu-gitu. Nah dari situ banyak hal yang lain yang aku lihat dari dia. Jadi jatuh cintanya tuh malah aku setelah nikah. Iya. Yang jatuh cinta duluan malah anak-anak ya? Aku jatuh cinta sama anak-anaknya duluan. Iya, betul. Mas Anang mah kesikian ternyata ya. Cuman kalau misalnya mungkin dia ngelihat sosok Ashanti ini kan pantas dibilang bunda tuh karena dari
Zaman masih gadis lah istilahnya, masih pacaran, belum punya pengalaman dong sama anak-anak. Tapi sudah bisa membuat jatuh cinta Aurel sama Azriel pada saat itu. Gitu. Aku tuh kalau orang nanya tipsnya apa? Aku nggak suka anak kecil. Nggak suka? Nggak suka. Ponakan banyak tapi ya jadi kayak temen aja. Kalau sama ponakan kan nggak ngurusin kan. Ya kayak mau nginep, ayo udah gini-gini. Bu nanti bilang sama mama aku pulang jam segini. Ya gitu kan. Kalau ponakan kan kayak gitu. Tiba-tiba dapat 2 anak. Aku tuh sempat kayak, ini aku bisa nggak jadi ibu yang baik gitu loh buat anak-anak ini, karena ngurusin anak nggak pernah. Yang ada pengalaman sebelumnya kan. Aku tuh kayaknya bakalan sama anak galak, judes, cerewet, dan semuanya deh gitu. Tapi anak 2 ini yang buat aku jatuh cinta sama mereka. Karena mereka tuh kayak, sini ke aku gitu loh. Kayak kalau misalnya mereka nyuekin aku atau apa juga, aku gak juga gitu. Aku orang anak gue juga lu gitu ya. Aku orangnya kalau dicuekin orangnya nggak bisa kayak, oh sayang gini-gini, nggak bisa. Malah yang 2 anak itu mendekat. Mereka gitu ya, terus yang namanya Jiel ini yang paling susah. Tiba-tiba kan suaranya kecil dulu gitu, gemuk. Tante mau coklat nggak? Gitu. Ih Nana kenapa? Aku bilang sini mau gitu. Terus tante orang mana? Gitu. Kok ngomongnya dikit-dikit gitu. Dari situ akhirnya aku ngobrol sama dia tanpa harus aku yang ngedeket-deketin. Aku kan gak punya niat mau sama Mas Anang, gini ngapain aku deketin anaknya gitu kan. Dia ngedeket, lama-lama kita deket banget. Bertiga tuh deket banget. Terus tiba-tiba Aurel, tante boleh nggak kalau aku panggil tante Bunda? Itu awalnya ternyata. Jadi Aurel. Padahal belum nikah juga pada saat itu. Belum pacaran. Baru dekat. Ya nggak apa-apa, biar enak aja manggil Bunda. Terus tante besok aku ada ambil rapot, Pipi katanya nggak bisa, tante bisa nggak ngambil rapot aku? Oh jadi emang inisiatif anak-anaknya ya? Terus saya memperkenalkan diri saya sebagai apa? Seperti zaman dulu kamu. Saya lagi deket sama bapaknya, saya mau ambil rapot anak-anaknya. Seperti zaman dulu kalau kita sekolah, ada nilai rapot jelek, kita suka minta tolong tukang beca biasanya. Ini paman saya gitu kan ya, bapaknya nggak bisa datang. Tapi ini kan nggak sama orang yang memang disayang. Itu mah bapaknya juga. Terus aku nanya, Mas, aku gimana gini-gini? Ya besok ibu-ibu semua masa aku lagi katanya. Karena aku sayang sama anak-anaknya, ya udah aku datang. Mereka untung nggak nanya. Aku udah dengar gitu juga kan di berita lah ya. Mereka nggak nanya, cuma mereka ketawa aja kali ceritain tentang perkembangan anak-anak. Oh iya. Apaan sih nih? Anak gua bukan. Tapi terbukti sampai sekarang Jiel tuh sangat wah, dua-duanya sama aku jaga banget sama bundanya. Mungkin bagi orang kan ibu kandung itu ya tidak bisa tergantikan yang namanya melahirkan ya. Tapi orang tuh nggak akan pernah ada menyangka ada hubungan yang seperti aku sama mereka. Nah bayangin deh tuh. Wow. Udah mungkin bukan darah tapi hati yang berbicara gitu. Karena aku marah, aku maki, aku usir, aku apa. Gak ada sakit hati dan gak pernah sekalipun nyebut misalnya kayak. Aku sempet kayak, aduh ini kira-kira akan gak ya dia. Kamu kan bukan ibu aku gitu. Bisa dong. Kebayangnya gitu. Dan kalau itu terjadi aku tuh hancurnya kayak gimana kan. Walaupun memang bukan tapi kan. Ya gak usah disebutin juga dong. Sedih kan. Iya dong. Malu mereka. Gak pernah. Karena dia tuh galak, Nal. Galak. Aurel pernah diusir. No. Iya jam 1 pagi pulang di Bali. No. Jam 1 pagi pulang di Bali. Aku kan galak sama anak-anak. Jadi kata Aurel gini, kalau kata bundaku 1 menit pun bisa terjadi apapun katanya. Dan ini akan kuterapkan ke Amina. Amina kasihan. Masih kecil. Jadi jam 1 malam pulang di Bali. Udah tuh aku cuma gak marah, cuma ya udahlah masih muda gak apa-apa. Udah ya kak, mau pergi lagi. Terus aku bilang Aurel, ini jam 1. Semua siap-siap 15 menit, pergi 1:15. Nyampe sana jam 2. Mau balik jam berapa? Kamu perempuan gini-gini. Nangis sampai hari itu biasa dia kayak oh ya udah oke deh bun masuk kamar bete paling udah. Hari itu berontaknya tuh kayak orang teriak-teriak kayak nggak bisa harus pergi. Lah ada apa aku kan? Bapaknya bukannya misahin lagi teriak-teriakan dia keluar ngerokok. Bikin lagu. Si Jiel yang kakak nggak boleh ngelawan dong ke bunda. Ngajar nggak mau. Oh kakak adiknya tuh kan. Kalau kamu tetap pergi, kamu keluar dari sini jangan balik lagi. Aku bilang. Sambil WA Jiel, kunci semua pintu nanti beneran keluar. Jiel langsung cepet. Baca WA. Jiel kunci semua. Aku
pikir dia akan pergi karena ngotot kan. Mungkin dia lagi ada apa, aku gak ngerti lah. Jebret ya masuk pintu kamar. Kunci. Alhamdulillah pintu udah kekunci semua. Pagi-paginya nyamperin aku. Nyium kaki, nyium tangan. Maafin aku ya bunda, aku salah gini. Firasat orang tua tuh kan, lagian anak jam 1 pagi pulang mau pergi lagi gimana boleh sih gitu kan, kamu bilang kamu kan, tapi anak sekarang kan beda ya, mungkin ada yang dia perbandingan selalu temannya, aku bilang ya kamu tinggal sama teman kamu aja, aku bilang kalau tinggal di rumah ini aturannya begini. Gitu. My house, my rules, man. Nah makanya pas kejadian itu ternyata benar Mas Anang menciptakan lagu. Teriak, Timang. anaknya Anang. Sebetulnya dia mau nyanyi gini, biarkanlah dia begini, ini hidupnya. Ribut sama dia, gua larang lu malah bolehin. Soalnya Mas Anang sama anak boleh aja. Oh, Mas Anang jadi mah kalau begitu. saat itu dia ada di situ, udahlah ya anak muda gitu. Nah, tapi kan itu jadi dua metode pendidikan yang berbeda. Ashanti, gimana dong Mas kamu? Anang harus ikut aku. Wow. Ini Hati-hati. alpha woman. Hati-hati. Hati-hati lagu gue banget. Hati. Iya. Meskipun Mas Anang dulu Kan anggota jadi DPR, terbaik. takut juga sama dirimu. Takut. Rakyat berkuasa. Ini asli-aslinya rakyat. Aku rakyatmu. Kan takut gini. Kita kan perempuan tuh tahu kadang-kadang mana yang lebih baik buat anak-anak kita dibanding laki-laki. Jadi kadang baru dia akhirnya gitu kayak, iya ya yang, iya dia tuh baru sadar itu belakangan gitu baru sadar. Tapi pokoknya mau ngikut alur dulu aja kalau Mas Anang Mas Anang seperti kayak, itu. aduh serah lo deh gitu. Dia orangnya males Konflik. ladenin aku gitu. Karena aku debati terus sampai ujungnya gitu. Waduh, sabar Mas Anang ya. Ini tapi itu kan cuma kalau masalah anak. Iya. Kalau iya. masalah rumah tangga. Kalau buat kebaikan kan kenapa? Iya, Kenapa betul. nggak harus tegas gitu aja gitu Nah kan. ngomong-ngomong soal seneng sama orang pinter. Orang pinter tuh bukan orang pinter Paranormal. dukun ya, bukan. Gitu ya. Kan seneng sama Mas Anang karena cerdas, karena pinter. Jangan kan? salah, Rotizen. Kurang pinter apa? Mau ngambil S3. Gile. Rotizen. Cuman S1, S2, S3 nggak nyambung semua. S1 politik. S1 politik kepaksa. Lah? Kepaksa karena sebenarnya hubungan internasional ilmu politik. Karena dulu pengen ngikutin jejak kakek sama papa Jadi kan. diplomat. Paksa nih ambil jurusan ini. Aku dulu pengennya Psikologi. psikologi. Karena aku tuh suka banget kayak ngajak ngobrol orang, tahu Iya, tentang kayak gitu-gitu aku tuh seneng. Jadi nggak happy pas belajar politik? Ya dibilang nggak happy, alhamdulillah Lulus. lulusnya tepat waktu dan nilainya bagus gitu kan. Jadi ya kepaksa tapi akhirnya aku juga jadi suka sih. Nah S2 tuh kepaksa juga karena aku pas bisnis kan kita kan pernah susah tuh aku sama Mas Anang kan. Nyanyi dari yang 2 tahun tuh nggak pernah berhenti sampai akhirnya ya seminggu cuma mungkin sekali, sebulan 1-2 kali. Udah mulai menipis nih cicilan-cicilan dan lain-lain. Yang kayak kita harus kerja deh, harus bisnis. Bisnis apaan? Gak punya jiwa bisnis apa. Akhirnya kan ketipu terus. Jadi aku kayak sekolah lagi deh. Aku pengen, kalau Ambil cuma bisnis. promo-promo di sosmednya mah gampang. Iya, Tapi iya, kan iya. hitungannya Ilmu apa benernya ya, ilmu benernya. nggak punya. S2 bisnis. S2 bisnis. Sama politik Gitu. patah banget dong. Waktu sekolah hamil Arsya gede lagi coba. Tapi itu sebetulnya bagus. S1 politik, S2 bisnis. Itu laku di Indonesia. Bisnis politik. Itu lo nyindir lah. Tasya. Jangan gitu doang ya, aku gak gitu. Jagonya padahal. Tapi memang berarti maksudnya gini, gue tuh sebenarnya nggak beda jauh sama Ashanti. Apanya? Ketipu. Kirain otaknya. Kan sering ketipu, tapi dia mah bisnisnya sukses, aku mah enggak. Karena belajar. Karena harus berilmu belajar. benernya. Nah S3 mau ngambil apa? S3 aku mau ngambil SDM. Sumber daya manusia. Kenapa mau ke situ? Aku tentang mengedepankan nanti research aku tentang anak dan perempuan. SDM? Kenapa nggak tentang Anang? Riset tentang Anang. Kalau aku tuh udah patam. Sekecil-kecilnya gitu. SDM ya? SDM. Udah mulai kuliahnya? Tadinya tuh aku tuh nggak mau cerita dulu tentang sekolah aku karena aku takut disertasi kan 3 tahun. Aku takut di tengah jalan amit-amit Ada apa ada lah? apa atau aku nggak mampu atau apa aku nggak Bisa ngerti dong, ya enggak. bisa cuma takut aja.
tiba-tiba dari Unernya mengeluarkan bahwa udah diterima atas nama Ashanti gini media. Dia Uner dong, alhamdulillah terima. Terus media ngeluarin. Aduh, aku pikir kayak... Oh jadi bukan kamu yang bilang ke media ya gitu? Belum, enggak lah, aku maunya tuh... Diam-diam aja deh. Diam-diam lah sebelum lulus. Baru gitu iya. kan. Nah sekarang tuh jadi kayak ya ampun ya harus... Jadi ada tapi pressure bagus ya? juga sih ada Gak apa-apa. pressure ya, aku jadi kayak... Enggak, kalau menurut gue nih ya, bisnis aja Ashanti mah yang susah aja dia bisa. Apalagi soal sumber daya manusia. Itu kayaknya dia kan aku sih lebih hatam lah. Iya seneng banget kan. Bukan, maksudnya bersosialisasi dan segala macam. Dan praktisi juga. Kamu punya perusahaan banyak. Ya. Jadi setidaknya kamu tahu bagaimana tuh handle sumber daya manusia. Betul. Paling susah tuh yang S2 aku sih. Udah di Binus Inter kan tuh semua bahasa Inggris. Ngedengerin semua. Kalau aku pakai bahasa Indonesia mereka nggak jawab. Wow. Terus akhirnya aku kayak setiap kelas. Aku pengen ngantuk-ngantuk lagi hamil gede kan. Aku bilang, Sir, can you repeat? Karena setiap kita perempuan melahirkan itu ibaratnya turun mesin ya. Ada aja yang berkurang dari kita ya. Kemampuan berpikir gitu. Bener, untuk mengingat. Sampai kayak aku pikir Arsya tuh akan hebat banget dalam berbisnis gitu ya. Ternyata lahirnya lawak banget anaknya. Lawak. Ini sampai S3 apa? Mau jadi dosen? Mau jadi akademisi gitu? Enggak juga gitu. Aku tuh memang suka sekolah kan, suka mempelajari apa yang aku nggak paham. Nah, aku tuh kan memang sekarang punya yayasan namanya Passion of Love yang udah gabung sama Lions Club juga. Sudah menaungi 600 anak under kita. Iya, alhamdulillah. Nah, dari dulu memang dari papa UNICEF juga jiwa sosialnya tuh memang ke negara-negara yang kelaparan. Pokoknya negara yang bagusnya cuma di headquarternya dulu di New York. Sisanya tuh kita negara susah. Afghanistan, Sri Lanka. Aku tuh 8 bulan hampir lahir di Pakistan. Terus lagi tembak-tembakan. Makanya kayak orang Pakistan ya? Nggak ada urusannya. Gak ada urusannya. Kirain gara-gara dilahirin di sana. lahir dong. Akhirnya umur 8 bulan mama pulang ke Indonesia. Kakakku yang keempat lahir di Afghanistan. Kasihan loh dia pas apply visa Amerika tuh ya Allah. Susah kan lahir di sana. Susah banget dulu. Terus akhirnya ya udah dari situ emang suka sekolah. Memang aku pengen ke depan adalah yang ingin aku tuju gitu dan membanggakan juga kan buat aku kalau misalnya aku bisa selesai. Cuma gini, kalau misalnya nanti jadi S3 dilanjutin sampai jadi doktor gitu kan ya. Si saya nyanyi nggak ada S4 ya. profesor nanti ya. Si nyanyi gimana? Kan ada album ada single baru nih Bayi Mantan. Single baru. Ya ada single baru judulnya Bayi Mantan. Ya, jadi single baru ini kalau misalnya lihat dari video klipnya, pakai teknologi yang terkini. Iya, HR namanya, Extended Reality. Jadi baru Noah sama video klipnya. Nggak ada 4 artis yang udah pakai. Salah satunya Noah, terus aku. Gaya banget ya gue. Ya gak apa. Jangan nanggung dong. Jangan gaya banget kayak malu-malu. Jangan harus bangga. Soalnya aku tuh kan gak pernah keluar single. Dulu terakhir keluar single lagu Kesakitanku. Ciptaan aku sendiri abis nikah ditelepon sama mama pas pertama kali promo di TV. Jangan pernah nyanyiin lagu itu lagi. Kenapa? Lagu itu doa. Kamu nyanyi lagu Kesakitanku, liriknya sakit semua itu katanya. Jadi aku gak boleh nyanyi lagi. Lah ini Bayi Mantan judulnya. Beli lagunya sama Sarwenda, terus di cover sama Ayu Ting Ting. Pokoknya tiba-tiba tahun lalu lagu itu viral. Sama DJ di TikTok. Si Kesakitanku ini. Hidup tuh ya emang. Nah ini si Bayi Mantan kan kesannya juga kayak gimana gitu? Enggak kan, tapi mama aku amit-amit. Mama kan udah gak ada. Jadi maksudnya udah gak ada yang udah gak ya. Sebenarnya emang aku gak percaya tentang, ya maksudnya ya lagu mah ya lagu aja. Doa, iya. Tapi memang tadi tentang lagu yang kayak sebenarnya intinya adalah bahwa dia dideketin lagi sama mantannya, tapi dia mengudahkan bahwa karena gue udah ada yang punya kayak gitu. Jadi gak ada jeleknya lah, gak ada negatifnya gitu. Malah bagus kalau dideketin mantan, kalau udah punya pasangan jangan mau. Cuma kan kalau dicoba sekarang diteleponnya sama mantan, ada gregetnya nggak? Ada dong. Ya kan dikit pasti ada dong. Pastilah. Tapi saya kan nggak punya mantan. Ada mantan lu? Siapa? Tapi kan nggak akan mungkin sama kamu ya? Oh iya memang dia lebih menyukai. Ya. Emang masa nggak punya mantan? Ada mantan saya tapi pacaran sama laki-laki. Radarnya dulu belum nyala. Lagi banyak terjadi. Iya. Nah,
Apakah itu yang membuat dirimu sekarang, maksudnya gini kan, udah jejek nih sebagai musisi, sebagai penyanyi gitu kan ya? Aku mau mengorbitkan yang baru-baru gitu kan? Iya, aku tuh merasa kayak ya kalau dibilang dalam dunia nyanyi, aku tuh tidak sesempurna orang yang memulai menyanyi dari usia yang lebih muda. Yang mungkin udah karirnya jauh lebih dulu. Tapi kan gak ada salahnya kalau misalnya aku walaupun mencoba di usia yang telat, tapi ya aku tetap bisa berkarya gitu. Dan aku juga punya anak didik yang kayak sekarang aku punya manajemen Hijau Music yang menaungi anak-anak ini dengan vokal yang bagus dari daerah, dan mereka berjuang ke Jakarta ingin bisa menjadi seseorang, ingin bisa berkarya, bukan pengen jadi artis loh. Ya berkarya. Bisa menjadi penyanyi, bisa punya karya gitu. Karena kalau aku kan bisa membaca mana yang pengen jadi artis. Motivasinya kelihatan ya. Motivasinya kelihatan. Nah, anak-anak ini memang motivasinya pengen jadi penyanyi, pengen punya karya. Kamu cari dari mana bakat ini? Ada beberapa aku kayak yang satu dari Tidore. Ini soalnya bagus banget. Dari Tidore? Dari Tidore. Ih, jam berapa dia Tidore? Dari Tidore, Pak. Berapa kali? Ternate Tidore. Iya. Terus dia itu ikut ajang Morotai Idol yang jurinya dulu aku sama sana. Wah, emang udah garisnya harus begitu kali ya. Kita ngelihat dia, padahal dia nggak juara satu. Jadi gini, mereka udah buat acara itu, terus kita ngulang lah. Kita suruh mereka nyanyi ulang. Tapi yang kita ambil bukan yang juara-juara malah. Ya kayak tadi, mau jadi artis atau mau motivasinya jadi ketahuan. Iya. Kita 2 hari bersama mereka, kita lihat mereka nyanyi. Aku pilih bukan yang juara. Dari Tidore, terus dari? Ada Morotai satu. Morotainya. Satu Bandung. Satu lagi Jakarta. Satu Ada lagi berempat. Tasik, Cianjur ya? Cianjur, oke. Ada 5. Ada 5. Banget. Semua solo? Solo. Yang bikin lagu mereka atau kamu arahkan? Mas Anang itu punya 400 lagu karya ciptaan dia. Yang belum dipublish, yang udah dipublish, yang mungkin udah dinyanyiin sama siapa. Ada juga yang belum gitu ya? Ada juga, enggak, udah banyak. Yang 400 udah dipublish semua? Wow. Nah itu di recover lagi sama si artis-artis ini buat memperkenalkan mereka. Terus juga yang udah pernah mengcover itu, terus bikin lagi single lagi yang karyanya orang lain gitu. Jadi kayak yang lagu baru-baru mereka ini gak ada karya Mas Anang. Karena single pertama mereka udah lagu-lagunya Mas Anang. Kecuali yang cewek Carmen, ini bawain lagunya Mas Anang. Ajak ngobrol aja. Ya udah panggil. Ada Carmen. Ada Carmen, ada Safril, ada Indi. Carmen, Safril, Indi masuk. Sini dong. Kayak di puskesmas ya begitu ya. Nah ini desain aku, warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan believe, lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, Ro TV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Ini dia, Carmen, Safril dan Indi. Carmen tuh dari Morotai ya? Dari Morotai. Safril dari Tidore. Dan Indi dari Bandung. Yang dari Bandung mah pulangnya katanya naik ini ya, naik umum ya? Pakai travel. Nah ini kalian ngirimin demo ke Bunda atau gimana? Awal-awal sampai Bunda mereken kalian, anjir mereken. Kalau Safril kayaknya sama Carmen mah dari... Pas jadi juri. Juri ya? Boleh di, ini kalau ngomong boleh dideketin. Nah, Carmen dari juri juga? Jadi juri juga. Kamu juara pada saat itu nggak? Enggak, sama sekali. Sama sekali. Oh dia, tapi suaranya serak-serak basah. Ya. Serak bahasa iya. Betul. Safril? Sama kayak Carmen. Nggak juara juga? Enggak, alhamdulillah juara. Alhamdulillah juara kedua. Juara kedua. Oh Ronald tapi harus tahu, Safril ini paling seneng kalau dia ketemu sama artis, dia nyanyiin lagu artis itu. Iya. Coba nyanyiin lagu Ronaldisco. Itu yang baru mau tanya. Kalau misalnya kamu tahu keajaiban ada dunia artis itu. legend loh. Ada yang Ayo, lagunya apa coba? tahu gini, nggak tahu lagu Ronaldisco. Saya aja lupa lagu saya yang mana. Saking nggak pernah manggungnya. Nggak tahu lagu saya. Nanti kamu nyanyi ya depan. Iya boleh. Kalau ini tahu lagu saya? Nggak tahu juga. Saya tahu senior kamu orang Bandung gimana ini? Apa lagunya gimana? Lupa bu. Gimana sih? Rani pergi menghilang dia datang menjelang
jalan, tapi Maya tetap number one. Itu tentang siapa sih? Tentang Maya. Nggak usah disebutin Maya yang mananya dong. Maya. Ada Oke. deh. Jadi berarti sebelum mereka punya single yang ini, yang terbaru ini, sebelumnya udah mengcover lagu-lagunya Mas Anang. Iya. Ini kebagian lagu apa, Indi? Waktu itu aku pernah cover lagu Mas Anang yang sama Kidnap Biru. Oh, sama kita Biru. Review coba. Waktu kita masih bersama. Canda indahnya. Oh, iya. Kidnap itu salah satu album yang gua berharap dirilis ulang. Itu salah satu album keren Indonesia loh, Oke, Kidnap. itu berarti lagu buatan Mas Anang. Buatan Kidnap. Buatan band Kidnap. Mas Anang, oke. Sama Masto dulu ya, Pada sibuk sama masing-masing Teguh, sama Gorga. soalnya. Kalau Sapril, Sapril kebagian boleh lagu apa? Mas Anang yang mana? Lagu Hujan Pun Menangis sama Separuh Jiwaku Pergi kalau live bareng Manang. Separuh jiwaku. Coba dong, Reva dong. Coba dong. Iya. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini kau hianati hati ini, kau curangi aku. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini kau hianati hati ini, kau curangi aku. Oh my God. Tahu tadi komentar dari Bunda lebih bagus dari penyanyi aslinya. Itu lagi lo. Tapi Mas Anang itu suaranya khas banget, itu dia. I love your voice, man. Iya. Carmen. Iya. Lagu yang mana kamu? Aku Lagu Kasih sama lagunya Bunda Kesakitan. Kesakitanku. Oh, Nah, coba nah, ya. Kesakitanku nih. Aku rela melepas dirimu, tapi jangan bilang kau tak cintaiku. Aku sakit bila mendengarkan itu. Jujur aku tak sanggup. Jangan bohongi hatimu untuk dia. Pergi saja, jangan sakiti aku. Jujur aku rela. Rock beda-beda. Tapi tak mau dengar kau bilang tak pernah cinta aku. Oh my God. Kalau ini lebih bagus dari penyanyi aslinya nggak? Beda genre ya. Yang nyanyinya kan penyanyi aslinya tuh pasti tetap pakai perasaan. Iya, ada soul Tapi ya. Bun, ternyata Sariawan nih. Jangan, dia lagi di Sariawan dari tadi mau ketemu. Dia bikin lagu bagus ya. Iya. Aku bikin sendiri, ciptain sendiri, nadanya sendiri. Selain lagu ini ada lagi yang dibikin nggak? Banyak lagu cuma nggak dikeluarin aja. Terus gimana mau tahu nggak dikeluarin mah? Sekarang gue balikin ke Ashanti. Apa yang kamu lihat dari Carmen? Nggak usah. Apa yang kamu lihat dari masing-masing bertiga ini? Mereka bertiga punya karakter vokal yang berbeda. Dan mereka punya daya juang karena jadi artis, jadi kalau orang melihat aku tuh bisa dikenal gara-gara Mas Anang, sebelum itu tuh orang nggak tahu gimana perjuangan aku. Iya. Dari aku ikut Abang None, aku ikut cover Girl Aneka, aku jadi FTV cuma beberapa scene, aku mondar mandirnya tuh emang nggak gampang gitu bertahun-tahun. Jadi aku bilang sama mereka, kamu punya kesempatan langsung kayak begini. Iya. Kamu harus punya daya juang yang nggak bisa satu lagu kamu jadi langsung terkenal gitu. Nah akhirnya aku alhamdulillah nggak salah milih mereka berdua, gitu, mereka bertiga. Karena Carmen bener-bener sampai hari ini udah 1 tahun dan dia bener-bener berjuang, kayak dia cari konten, setiap ketemu artis dia nyanyi di depan mereka nih ya, depan penyanyinya, dan akhirnya kayak kalau Sapril ya, sama Raisa, sama Rosa tuh sampai pada amazed sama suaranya gitu. Dan Carmen tuh punya ciri khas, yaitu dia kan lagu-lagunya tuh harus lebih yang kayak, karena agak ngerok kan suaranya. Kalau Sapril tuh anak sekarang banget. Iya. Kayak kalau nyanyi tuh kayak riff and run-nya tuh kayak kalau yang zaman dulu itu nggak bisa gitu. Ya kan? Nah kalau indie tuh suaranya memang memang tipe lagu-lagunya musik indie aja.
Lagunya emang dark kayak gitu, yang lagu anak kalau orang kayak orang sakit gitu. Lagu-lagu skena, lagu-lagu senja, skena geningan. Skena, anak-anak skena. Geng senja. Gak senja, ada gairah bener. hidup gitu. Aku mau denger nih, Jel, lagu Mati kamu aku. kayak gak ada gairah hidup. Aku bilang, kayak gimana, gak boosting gitu loh. Enak, tapi lama-lama aku denger kok enak gitu. Iya, memang harus didengarnya pelan-pelan. Proses kreatif diarahkan sampai sejauh mana sama kamu, Mas Oh, Anang? aku turun langsung kalau misalnya belum enak, aku sama Mas Anang pasti turun langsung ke mereka gitu, bahwa enggak, ini belum bener, nyanyinya belum ini, nyanyi belum itu, kita turun langsung. Indi ngelihat Ashanty sama Mas Anang gimana? Boleh main dua-duanya. Sebagai bundamu gitu Boleh kan? diminum ya? Boleh dong. Haus juga. Sosok yang aku jujur inspirasi sih. Inspirasi dari segala juangnya, terus ngelewatin semua seluk-beluk di dunia entertain kan pasti sulit gitu. Nah itu sih. Banyak Daya belajar dari juangnya. mereka gitu kan ya, perjuangan Sama gitu ini kan ya. cara menulis lirik. Cara itu. menulis lirik. Kamu juga Aku belajar ngeliat banget, cara nah, menulis aku lirik ngeliat dari banget, itu. Ya, kalau sistemnya. Syafril apa yang kamu lihat dari mereka berdua? Kenapa sih? Kenapa setiap Syafril dia ketawa, aku jadi curiga. Kalau ke Carmen aku bilang, men kamu nyanyi aja jangan ngomong. Kamu kalau ngomong kayak ngajak ribut. Kalau dari aku ngelihat Bunda sama Mas Anang tuh perjuangan mereka tuh wah kayak berat dari sisi bisnis juga, dari perjuangan mereka dari musik juga dari awal tuh itu udah berat. Jadi itu motivasi banget buat aku untuk bisa jauh lebih baik lagi. Ya karena kemarin juga sempat dengar cerita dari Opi ya, bahwa Mas Anang tuh dari bawah banget gitu Iya, kan. iya. Opi Andaresta kemarin. Opi Andaresta, Iya, gitu. iya, Bukan iya. yang tiba-tiba jadi Oh seorang iya, Anang dia sekarang juga berat gitu. juga perjuangannya. Orang mungkin ngelihat Bunda Ashanty juga, dia mah kan terkenalnya gara-gara barengan sama Betul. Anang. Tapi ternyata nggak tahu lihat di balik belakangnya itu dong. banyak Betul. sekali hal-hal yang dia lakukan untuk bisa Betul. dikenal sama orang Ya, gitu. itu kan sebetulnya seperti the ujung gunung Es, es. iya. Kita hanya tahu pas di sininya aja. Iya, Di bawah esnya tuh perjuangan keringat darah air matanya, orang banyak yang nggak tahu. Nggak tahu, ya aku nggak pernah cerita juga sih. Iya, tapi harusnya kan orang tuh yang ini lihatnya nih gitu, untuk Iya, mencapai bahwa, ini tuh. bahwa ini nggak ini. bisa tiba-tiba aku kenal Mas Anang jadi penyanyi, enggak gitu. Dari 2005 kan ibaratnya, pas 5 tahun sebelum kenal Mas Anang tuh berjuang banget. Tapi untung ketemu Mas Anang, kalau ketemu Mas Unang mungkin jadi pelawak. Kalau ketemu kamu jadi apa ya? Jadi gini aja. Jadi gini Kan aja, Boy. Unang kan sama Bagito. Kalau sama kalian dia. jadi ini ya. Iya, kurang. Kalau ya. ketemu Mbak Aning, Ya, serius Tamsi jadi ya betul. Kalau dari Carmen melihat seorang bunda, Coba ngomongnya. Emang kenapa kalau kamu ngomong sih? Kenapa sih? Soalnya kalau kata bunda aku ngomongnya kayak orang mau berantem gitu. Orang Moro kayak gini kenceng ngomongnya. Ya karena kan tinggalnya di samping laut ya, jadi Iya. pukulan ombak wah, gitu. Jadi agak harus volumenya di Kan perempuan. Morotai itu indah ya katanya. Oh banget. Iya ya. Kamu Sangat. belum pernah kan makan buffet lobster? Bohong. Gila. Lobster yang mahal itu Lobster di kan sana buffet mahal gitu. banget kan di sini kan. Aku di sana buffet. Sampai semua, ayo satu tim bisa makan 8 lobster. Ayo pulang-pulang kita. katanya di ini ya di sponsor oleh Insidal katanya. Sama simvastatin. Dan rekoltar. El kolbu, kolesterol kambuh. Bener loh, palaku tuh berhari-hari berat. Apalagi Tuh, kan. di malam puncak nyanyi kan. Aduh itu sakit kepala. Ada suara azan. Gimana Carmen? Menurut kamu Bunda dan Mas Anang? Kalau menurut aku Bunda sama Manang tuh ya kalau kita kan masuk di sini bukan hanya ketika kita dapat karya baru kita nyanyi di panggung sama Bunda sama Manang, tapi kita diikutkan di daily life mereka, di sehari-hari mereka. Maksudnya dengan melihat mereka kerja yang aku aja ngelihat Bunda sama Manang kerja tuh aku kayak aku bisa kayak gini gitu loh. Dan mereka tuh aku ngelihat juangnya, bener kata Kak Indi tadi, Perjuangannya mereka, perjuangannya sangat luar biasa di Oke. dunia entertainment. Tapi ini di seru loh, sini. pendekatan yang seru dari seorang produser mengajak mereka ke dalam kehidupan daily pribadi lo. Jadi nggak maksudnya nggak hanya Sebagai- ngadu kreatif di studio aja. Kenapa? Itu cara seperti apa? Pendekatan seperti apa ini? Ya karena mereka harus tahu sehari-harinya kita tuh kayak gimana. Terus jangan nanti udah baru terkenal sedikit mereka udah berasa
misalnya udah Syafril dipuji dikit atau Karim atau Indi, terus mereka langsung ngerasa gimana. Jadi mereka tuh harus ngelihat apa sih yang terjadi behind the scene gitu. Ya karena contohnya aja hari ini kayaknya dari pagi belum pulang ke rumah nih. Belum. Kelihatan ya Bu ya. Dari pagi belum pulang. Saya sampai seharian karena ngomong mulu. Podcast sehari 5. Jadi kerjanya belum berhenti Nggak sampai apa-apa nanti. kan sama kayak kita. Ya kan aku cari My duit. voice is my invoice. Iya, cari duit. Nah, betul. Cari duitnya begini gimana? Iya sih. Ya dari ngomong dan dari nyanyi Dan ya, dari Bun nyanyi, ya. Udah nggak apa-apa. Promo kan promo. Promo. Siap terkenal nggak? Siap. Kenceng amat ngomongnya. Siap. Tapi tanggung jawabnya berat. Resikonya juga berat gitu kan ya. Dan godaannya juga berat. Dan menuju ke sana hujatannya juga belum tentu sedikit Terima kasih gitu buat loh. kalian yang mau menyiapkan wadah buat artis-artis baru. Itu sesuatu hal yang nggak semua orang bisa lakukan. Gitu loh. Iya benar. Karena kadang-kadang nih aku mau barter gitu, oh artis baru enggak apa. Maksud aku dengan kayak begini tuh kita memberikan kesempatan buat orang lain yang kita nggak pernah tahu suatu saat itu akan sangat-sangat berguna buat hidup dia ke depan gitu Iya. loh. Iya. Ya dikasih kesempatan dulu Iya, lah ya. iya, gitu kan. jadi Karena thank you. sedikit banyaknya juga mirip kerjaannya. Saya juga punya lembar rekaman soalnya. Gitu kan punya lembar rekaman ya sama nyari bakat-bakat juga dari daerah juga sebetulnya gitu. Nah, ini jadi PR kan buat seorang Ashanty ya. Punya anak berarti udah 4. Cucu mau 2. Cucu udah mau 2. Anak asuh. Tambah anak asuh 5 Isinya ya. Ya. Kok masih kelihatan cantik banget. Ya, masih kelihatan muda. Bener. Jangan kayak gitu ah. Neni aja lagi pengen. Cantik nggak? Ini kan karena dandan. Tapi soal tadi kaget dia bilang aku tuh pengen di kayak Iya. Denada di Aku facelift ngeliat Denada katanya. tuh sampai chatin dia terus. Sumpah dia aku bilang gimana sih, aku pengen banget karena dia cantik banget kayak Kim Kardashian gitu, cantik dan punya dia tuh natural, Nggak kelihatan operasiong ya. nggak kelihatan. Kadang-kadang aku jadi mundur terus karena jadi gini, kenapa aku mau kayak gitu? Muka aku kan minum obat steroid karena aku autoimun. Nah, obat steroid itu kadang-kadang hari ini orang bisa lihat muka aku kayak Ya, bengkak. belut gede membesar Gede, gitu. betul, jadi betul, aku tuh, betul. jadi Moon orang-orang face. suka DM, Bun mukanya diapain sih? Enggak diapa-apain, emang bengkak Pengaruh dengan obat, sendirinya. pengaruh Terus obat. aku Ronald bisa, juga adiknya juga autoimun Autoimun juga. juga. kalau udah jangka waktunya minumnya lama kan tuh bengkaknya sampai ke mata, kemana. Nanti tiba-tiba besok aku minum air kelapa muda atau apa gitu, tiba-tiba dia ngempes kayak gini nih, lagi kempes. Nah, maksud aku kan dengan sekali aku jegrek gitu kan mau minum apa kayak gue udah kayak gitu. Siapa tuh akan begini terus ya. Katanya mau nggak di barternya dengan bokong Kim Kardashian. Kan kalau Denada mukanya kayak Kim Kardashian, ini bokongnya loh. Itu tadi Oh, bokong saya sudah kayak Kim Kardashian. face itu gimana sih ditarik gini? Jadi bukan merubah ya, cuma jadi kayak ditarik sininya, ditarik gitu, kata aku lihat di videonya sih ditarik terus dijahit di sini. Iya, Jadi iya. jadi kayak tirus gitu, kayak ketarik gitu loh. Nah ini kan kalau aku kan harus pakai, kadang-kadang nih aku nih pakai rambut untung orang rambutku pintar ya, ditarik pakai kepangan Biar gitu kenceng. supaya kenceng karena Pusing kadang-kadang dong bengep lama-lama. banget. Ya ini kayak gini seharian kan agak jadi pusing kepalanya. lah. Jadi pengen Aku Bareng sama Ashanty. aku mah body lift kayaknya. Semuanya. Gak cuma face aja yang harus di kepengen cuma masih kayak takut nggak cocok gitu. masih nggak boleh sama Mas Ana. Enggak, oh dia mah boleh. Oh, boleh dia mah. Dia mah Lagi konsumsi mah dia Denada. asal nggak ngerubah, asal cuma kayak buat ngencengin ya udah, kalau kamu ini apa-apa. Daripada kamu stres setiap hari lihat muka kamu. Setiap hari aku lihatin ntar muka aku, kadang-kadang mata aku kayak kadang-kadang sini bengap, kadang-kadang sini. Pengaruh obat itu teh. Nah, makanya tapi kan aku kan harus terus hidup dengan Iya. itu. Ya autoimun sih begitu ya. Nggak apa-apa lah, maksudnya orang bisa hidup dengan autoimun, tapi karena kamu orang baik, mudah-mudahan semua usaha kamu, doa kamu auto amin. Amin, 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 Baik amin. banget sih, bilang aku Iya, orang karena baik. ketemu sama orang baik. Nah, ini kok jadi gini? Ya benar, karena kan Ashanty itu bisa dibilang Aduh, ya sosok Allah, yang orang lihat tuh adalah seorang yang baik. Amin, Gitu. Jadi amin, gara-gara amin, Ashanty semua itu jadi tren. Autoimun begitu dia ketahuan autoimun, sekarang semua orang banyak yang autoimun. Kok gitu?
Iya, ketika Kayak waktu gitu. itu awal-awal dia tuh kan kelihatan sebagai ibu sambung yang baik. Langsung semua pengen dipanggil ibu sambung. Jadi dia yang mengeluarkan tren-tren itu. Tapi benar autoimun itu gara-gara 2018 aku autoimun tuh orang-orang jadi sekarang mendadak banyak yang autoimun karena pada ngecek. Jadi aware ya. Iya, jadi Kan aware. tadinya orang jarang loh ngecek autoimun. Apa autoimun nggak tahu. Nah, trennya bagus. Aware. Tapi yang Apa hasilnya itu? kurang bagus ya. Oke, ditunggu single. Udah ada singlenya udah keluar belum? Wah, nanti dicek di Spotify nih harus ada nih. Iya, Ini iya. namanya apa di ini? Spotify Adri Jati Indi. Adri Adri Jati Indi. Judul Lagunya apa? lagunya? Satir judulnya. Satir. Senja banget, anak senja banget tuh satir. Kan, satir. Sapril, judulnya Sapril. Satir. Namanya Safril Harsani. Safril Safril Harsani. Harsani. Safril Harsani, lagunya Terlalu dalam. Terlalu dalam. Terlalu manis dong. Ayo, ada rapnya nyanyiin. Terlalu dalam. Takkan mengerti Enak. betapa sakitnya perasaan ini saat kau akhiri kisah kita. Stop. Kalau aku yes sih. Mau pakai gitar katanya Nah. Nanti ada yang mau nyanyi siapa nanti yang akan pakai gitar? Bertiga, oke. Mana gitarnya coba? Lagu apa? Safril ke Carmen coba lagi. Carmen di Spotify apa nama-nama Carmen Glove. Carmen? Carmen Glove. Glove Glove. sarung tangan. Bukan. Glove tapi belakangnya bukan pakai E tapi W. Glow. Lebih aneh lagi. Carmennya pakai C. Carmen. Carmen GLO. GLOV. Glow. Marga kamu. Rubuh, Iya, rubuh. Keren amat. Carmen Glow. Bomen. Keturunan Belanda. Portugis. Portugis. Kenal sama itu dong, Ronaldo. Ronaldo sih nggak kenal. Kalau Ronaldo aku kenal. Tuh dibawain Lumiere ya. Karena kalau Lumiere nggak datang, SP1 semua karyawannya. Ini kita sengaja panjang-panjangin biar Lumiere datang. Biar karyawannya aman. Kalau enggak gue ada WA abis ini. Parah ya kalian. Carmen belum nyanyi, lagunya apa? Susah jatuh cinta. Susah Jatuh Cinta. Ini lagunya Mas Ana. Mas Ana. Nggak tahu dia susah saja jatuh cinta. Siapa waktu itu? Gimana kamu? Susah jatuh cinta. Aku memang tak bisa memberi waktuku untukmu. Aku tak bisa, aku tak mampu. Aku susah jatuh cinta. Nyanyi itu nggak perlu so cantik kayak Carmen aja gitu. Yang udah cantik giling. Enggak kan ada orang yang nggak mau kelihatan jelek ya kalau mau nyanyi ya. Dia mah Banyak cincong. Mana Lumiere sih? aku ambil Lumiere sambil mau siap-siap katanya. Boleh. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Enaknya gini kayak gini nih. Makanya. Besok-besok kita undang artis yang punya usaha kuliner lagi. Jangan dong. Tapi Bunda, Tega banget gak tahu Lumiere. Ini. Deh. jujur enak banget. Ya kan? Apalagi coba yang ini. Coba yang lain-lain. Itu aku apa? kirimin. Ini Choco Meses namanya nih. Ntar aku fotoin. Aduh. Bintang tamu Best itu yang gini nih, banget. yang ikut motongin kue. Coba bawa dua. Ada kan? lagi, Bu. Oke, sambil itu boleh nyanyi Susah Jatuh Cinta, diiringin oleh Babas. Coba Carmen. Baru kali ini kita syuting. Batin ini butuh cinta, tapi bukan dengan caramu. Aku takkan mampu wujudkan maumu untuk mencintai dirimu. Susah jatuh cinta. Wow, ganti kunci dia. Aku memang tak bisa memberi waktuku
Nice. Oke. Tapi sorry untuk Lumiere saya gampang jatuh cinta. Iya dong. Sekarang Safril dengan coklat. Enak banget coklatnya Enak. juga. Safril lanjut. Oke. Safril lanjut, aku makan coklat. Yuk. Mau makan sambil makan? Yang ketawa, gampang digodain dia mah. Salahku terlalu tinggi harapku, tak pernah terpikirkan semua ini berakhir. Kau tinggalkan ku untuk bersama dia. Kau takkan mengerti betapa sakitnya perasaan ini saat kau akhiri kisah kita. Terlalu dalam cintaku padamu, aku bisa apa bila hatimu bukan untukku. Katakan apa salahku kepadamu hingga tega kau hancurkan hidupku. Kau hancurkan hidupku. Yang tulus mencintaimu. Rasanya tuh lembut-lembut kayak kue ini gitu ya. Enak banget ya. Nah, beban lu tuh terakhir nih. Beban ya, karena kami orang Bandung ini. Jangan bikin malu orang Bandung nih. Coba anak indie, coba nih, senja-senja gitu. Satir, Andi. Satir, wow, satir. Hilang aku dalam kata manismu, tipu aku dengan satir candamu. Kiranya detik pun terhenti karenamu. Jatuhkan aku dalam senyummu, larutkan aku dalam tawamu, terbangkan aku sampai hasrat tertinggimu. No. Semuanya ada X factor-nya lah Betul. kalau kata kita Maya Ada ya. ciri khasnya bener-bener beda-beda semua yang Ya, dipilih ya. sama Bunda sama Mas Anang ya. So Good luck. good luck buat kalian bertiga ya. Good job. Kalian ada di tangan orang yang tepat yang bisa mengarahkan yang Amin, dalam amin, Anda ya. Ashanti terima kasih. Salam buat Mas Anang. Aku juga terima kasih. Terima kasih buat Terima meluangkan kasih waktunya buat kalian juga luar kalian. biasa. Gue sih yakin Indonesia tidak akan pernah Amin. kehabisan bakat-bakat Amin. ya karena ada di tangan orang yang tepat kok. Ya. Sukses untuk bisnisnya, sukses untuk keluarga, dan juga sukses untuk S3-nya. Terima kasih Rotizen, jangan lupa kalau mau Lumiere beli sendiri aja sendiri. Udah ada 15 cabang, Ya. ingat ya. Sama Polim ada di PIM 3 ada. Nah, Ya. PIM 3. Iya tahu antri mulu tuh di Aku situ. kan di PIM rumahnya. Parah banget. Rumah di PIM, di mall, rumah lu di mall. Mau bohong kan jadinya. Ya, tapi kalau bisa suka sama tayangan dari Ro TV, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Thank you. Lagi dong. Lagu bertiga apa kayak gitu? Aduh jangan mesraan. Lagu aku aja ya. Kita sepakati dulu apa? Apa? Hati, jatuh hati.